Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari Prodi Manajemen kelas 2H yang beranggotakan saya, Resi Fiona Michelle Turmas dengan NIM 22031022110 dan teman saya Randy Ilham dengan NIM 22031022119, Mustika Lintang dengan NIM 22031022117, Wanda Ayu 22031022154 dan Almira Agatha 220310189. Di sini kita akan mendiskusikan, mengkritik makalah yang berjudul Analisis Dampak Defisit Anggaran Terhadap Ekonomi Makro di Indonesia. Saya akan mulai diskusi ini. Yang pertama, saya akan mengkritik judulnya yaitu Analisis Dampak Defisit Anggaran Terhadap Ekonomi Makro di Indonesia. Menurut saya, judul makalah ini sudah begitu jelas meskipun terlihat panjang, namun para pembaca sudah bisa mengerti apa maksud dari judul tersebut. Selanjutnya, isi dari artikel tersebut sudah sangat spesifik dan sudah dibuat dengan format yang benar. Dengan begitu, para pembaca sudah sangat mudah untuk memahami dan mengerti apa arti dari artikel tersebut. Di dalam artikel ini, tujuan-tujuan penelitian sudah terpaparkan dengan sangat jelas dan sudah bisa dimengerti oleh para pembaca, dan demikian tujuan-tujuan tersebut dapat bisa dipahami dan bisa dimengerti oleh para pembaca. Dalam artikel tersebut, isu yang diangkat sangat relevan karena bertujuan untuk mendeskripsikan dampak defisit anggaran yang dibiayai dengan utang luar negeri terhadap ekonomi makro di Indonesia. Dan dalam metode penelitian ini sesuai dengan tujuannya, yaitu untuk melihat dampak defisit anggaran terhadap inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Metode penelitiannya pun cukup jelas. Desain penelitian yang digunakan yaitu dengan menspesifikasikan sebuah model ekonomi makro simultan yang terdiri dari 12 persamaan perilaku dan 5 persamaan identitas dengan 3 blok data yang digunakan merupakan data sekunder perekonomian Indonesia antara tahun 2009 sampai 2013. Uji ekonometrika dilakukan untuk menghasilkan penaksiran yang blue. Hasil analisis menunjukkan bahwa defisit anggaran yang dibiayai dari utang luar negeri akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan bersifat inflasionari, di mana dari hasil estimasi menunjukkan bahwa defisit anggaran yang dibiayai dari utang luar negeri akan meningkatkan jumlah uang beredar yang akan berpengaruh pada peningkatan tingkat harga atau inflasi serta pembentukan pendapatan nasional. Dan dalam hal ini juga terjadi suatu sebab dan akibat. Tetapi untuk metode penelitian, jika akan sewaktu-waktu akan diulang, akan lebih baik karena pasti akan adanya perubahan data yang terjadi setiap tahunnya. Selanjutnya adalah apakah ditemukan kesalahan atau error atas fakta dan interpretasi hasil penelitiannya? Jawabannya, menurut saya tidak ada kesalahan atau error atas hasil penelitiannya, dikarenakan tentang pembiayaan defisit anggarannya dengan menggunakan hutang luar negeri itu akan berdampak meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pertanyaan selanjutnya, apakah pembahasan terhadap hasil atau temuan relevan? Menurut saya sudah relevan, karena masalah yang sedang dihadapi bersangkutan secara langsung dengan ekonomi makro yang ada di Indonesia saat ini. Selanjutnya, apakah penulis atau peneliti menggunakan kepustakaan yang berkaitan dengan topik penelitian? Apakah peneliti menggunakan kepustakaan yang tidak relevan? Jawabannya, di dalam kepustakaan itu sudah cukup mencangkup tentang apa yang berkaitan dengan analisis dampak defisit anggaran terhadap ekonomi makro di Indonesia. Pertanyaan berikutnya adalah, apakah ditemukan ide-ide yang terlalu dilebih-lebihkan atau sebaliknya tidak terpaparkan? Bila ditemukan, sarankan untuk revisi yang lebih spesifik. Menurut saya, analisis dampak defisit anggaran terhadap ekonomi makro di Indonesia ini sudah cukup lengkap.
dan tidak perlu ada yang ditambahkan lagi atau terpaparkan lagi. Pertanyaan berikutnya adalah, apakah beberapa bagian artikel yang masih dapat dipaparkan lebih lanjut atau perlu disederhanakan dan dipadatkan atau mungkin dihapus? Menurut saya tidak ada ya, soalnya ini sudah sangat lengkap dan sudah sangat menjelaskan tentang defisit anggaran terhadap ekonomi makro di Indonesia. Pertanyaan berikutnya adalah, apakah pernyataan peneliti jelas atau challenging atau malah ambigus? Bila ada, sarankan bagaimana cara membuatnya agar lebih jelas. Hati-hati, jangan sekedar mengganti pernyataan penulis dengan ada. Menurut saya, pernyataan penulis atau peneliti jelas sudah sangat menjelaskan ya di sini tentang dampak defisit anggaran terhadap Indonesia makro, sebab-sebab munculnya defisit anggaran. Asumsinya, dengan pemerintah melakukan kebijakan fiskal untuk mengarahkan kondisi perekonomian agar menjadi lebih baik dengan mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Pemerintah juga mengadakan desentralisasi fiskal, yaitu salah satu bentuk reformasi kebijakan anggaran. Desentralisasi fiskal sangat diharapkan pemerintah daerah untuk melihat kebutuhan daerah secara tepat dan menggunakan secara bentuk inovasi dalam mencapai efektivitas dan efisien anggaran baik dalam sektor penerimaan maupun pengeluaran. Ya, dikarenakan dalam artikel tersebut menjelaskan fakta yang bisa dibuktikan kebenarannya. Dalam artikel tersebut, keberhasilan pembangunan suatu negara sangat ditentukan oleh berbagai faktor yang dimiliki oleh masing-masing negara. Antara lain yaitu seperti sistem ekonomi, ketersediaan sumber daya, teknologi, efisiensi, budaya, kualitas manusia, dan kualitas birokrasi. Kesimpulannya, anggaran terhadap ekonomi makro di Indonesia dengan adanya desentralisasi fiskal diharapkan pemerintah daerah dapat melihat kebutuhan daerahnya secara tepat dan menggunakan segala bentuk inovasi dalam mencapai efektivitas dan efisiensi anggaran, baik dalam sektor penerimaan maupun pengeluaran. Sistem anggaran ini memungkinkan semua unsur dalam sistem kemasyarakatan di daerah terlibat dalam menentukan arah pembangunan sehingga pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat serta terintegrasi antar pihak terkait. Sekian dan terima kasih kritik artikel dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.